Salam GPA. Salam GPA. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih kita kuat untuk berdiri. Mari kita bersorak-sorak memujikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah sangat baik.
kasih-Nya yang begitu sempurna. Kasih-Nya membawa kehidupan kami kepada suatu kehidupan yang kekal. Dan Tuhan adalah yang selalu menolong dalam kehidupan kita, menjaga kita, melindungi kita, bahkan memelihara kehidupan kita. Satu hal kita harus percaya, kalaupun hidup kita sebagai bait Allah, rumah Allah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Dibawa kita untuk masuk di dalam rencana-Nya, dibawa kita untuk menuju kepada suatu terang kasih Tuhan. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, karena kekuatan firman Allah merupakan cahaya terang, bahkan sebagai aliran air kehidupan yang bersumber dari tahta surgawi, akan mengalir dalam setiap kehidupan kita, mendengarkan dahaga jiwa kita, menolong kita. Setiap apa yang menjadi tantangan persoalan kita saat ini, kita bawa di hadapan Tuhan, dan kita percaya firman Allah adalah ya dan amin, dan firman yang akan digenapi sesuai dengan waktu dan ketetapannya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima sebagian dari firman Allah. Mari kita sambut dengan pujian Tuhan selalu menolong.
kasih dan anugerah Tuhan melampaui dari apa yang kamu pikirkan. Kasih dan anugerah Tuhan di luar jangkauan kamu. Hingga segala sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, segala sesuatu yang belum pernah kami lihat, segala sesuatu yang belum pernah kami pikirkan, kami rasakan. Pada kenyataannya Tuhan sudah merencanakan secara sempurna. Pada kenyataannya Tuhan sudah menata, mengatur seluruh hidup kami. Bahkan sebelum kami ada di bumi ini, Tuhan sudah menata. Tuhan sudah punya catatan bagaimana hidup kami, apa yang harus kami kerjakan. Namun
ampuni segala cacat celah kami. Karena kebodohan kami sebagai manusia yang Bapa yang hina. Seringkali melakukan hal-hal yang di luar catatannya Tuhan. Seringkali melakukan menjalankan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu terlalu sempurna. Tuhan mengampuni segala cacat celah kami. Dengan kuasa darah pengorbanan Tuhan, Kau membawa kami, Kau mengangkat kami. Haleluya. 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 Amen. Sehingga ketika Tuhan mencambung manusia, ketika Tuhan menyatakan kekuatan-Mu yang dahsyat itu, tidak ada manusia yang mampu menghadapi kekuatan-Mu. Tidak ada bangsa-bangsa yang mampu berhadapan dengan Tuhan. Tetapi janji-Mu adalah janji yang pasti. Ada kekuatan yang tidak terbatas. Ada kekuatan yang sempurna melindungi umat pilihan Tuhan. Engkau laksana perisai yang kuat, yang kokoh. Haleluya.
kami terus belajar percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Kristus selalu menyertai kami, menguasai kami, membawa kami terus bertumbuh. Sekalipun di tengah-tengah ancaman maut, di tengah-tengah wabah, kami percaya janji-Mu iya dan amin. Setiap pribadi yang memakai meterai Allah yang hidup terlepas dari segala maut, terlepas dari segala bencana, perlindungan Tuhan yang terjadi atas. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan kami menerima pengajaran firman-Mu yang menjadikan kami kuat, yang menjadikan kami laksana kaki Dia, yang laksana kaki Dia yang terus menyala, yang terus menyala di tengah-tengah gelapnya zaman. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan. Puji Tuhan, shalom dan sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi ini mendapat kesempatan dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Dan kalau ini semua terjadi karena kebaikan Tuhan yang terus Dia nyatakan di dalam hidup kita. Karena kita perlu kembali memahami situasi yang berkembang, situasi yang terus bergulir, di mana perubahan demi perubahan terjadi begitu cepat, sehingga sangat berdampak pada seluruh segi kehidupan. Perubahan yang terjadi atas alam semesta, baik di langit, di bumi, menyangkut cuaca, yang kesemuanya itu tentunya berdampak atas seluruh segi kehidupan makhluk yang ada di bumi, terutama manusia. Seiring dengan terjadinya atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, baik gempa bumi, banjir, badai, puting beliung, dan tentunya menjadikan banyak umat manusia menderita kerugian, menderita kesusahan, dan tentunya perubahan sikap perilaku manusia yang terus mengalami satu perubahan demi perubahan. Kalau perubahan itu menuju kepada sesuatu yang positif, berubah ke arah kebenaran, satu tataran hidup yang baik, yang benar, itu bagus. Tetapi ada yang menyikapi, menanggapi situasi yang terjadi, manusia tidak memiliki daya tahan yang cukup
untuk bisa berpikir jernih, bersikap tenang, sehingga memiliki satu tindakan yang bijak. Jika banyak terjadi karena perubahan demi perubahan, menjadikan usahanya bangkrut, pailit, sehingga manusia tidak punya kemampuan untuk bertahan, menguasai pikirannya, menguasai hatinya, dan akhirnya manusia bertindak gegabah, mengikuti keinginan mata, keinginan hawa nafsunya, sehingga terjebak kepada pola kehidupan yang tidak sesuai dengan hukum kebenaran firman Tuhan. Saudara, menanggapi situasi yang semakin hari layaknya manusia sudah banyak yang mencari jalan sendiri, sementara sebenarnya Tuhan sudah menetapkan satu jalur kehidupan, penghidupan yang mestinya diikuti oleh umat manusia. Oleh karena manusia mencari jalan sendiri di luar jalan yang ditetapkan Tuhan, maka banyak manusia yang akhirnya tidak memiliki satu perasaan hati sebagaimana Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang luhur, yang segambar dengan Dia. Manusia cenderung egois, manusia cenderung berjuang menurut keinginannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dari apa yang dikerjakan. Untuk itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka mari kita berjuang memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengerti kehendaknya Tuhan, maka perjalanan hidup sekalipun memang proses, hidup itu berproses, apalagi hidup kita mau dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Endingnya kita dibawa masuk ke dalam kerajaan surga yang sempurna, yang dimana di dalam kerajaan yang kekal itu tidak lagi ada pikiran, ada perasaan cemburu, perasaan sakit hati, tentunya begitu. Yang ada hanya suasana damai, suasana sukacita roh sebagaimana Dia kehendaki. Ketika manusia sudah mulai menyimpang dari rel yang ditetapkan Tuhan, maka Tuhan mencambuk. Berulang kali kita baca Injil Lukas pasal 12. Kalau orang itu ngerti tentang apa yang harus dia kerjakan, ngerti tentang kehendaknya Tuhan, tetapi sengaja tidak mau tahu, orang itu akan lebih banyak dicambuk. Finisnya nanti akan disamakan dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak pernah kenal kebenaran. COVID-19 ini tentunya menjadi pelajaran, menjadi cambuk bagi kita semua. Kita tidak bisa berdalih di hadapan Tuhan. Bukan hanya Indonesia. Sehingga saudara jangan ikut-ikut orang yang tidak berpikiran logis. Jika dalam situasi yang sulit seperti sekarang terjadi,
Ada saja masih ada manusia yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan aparat, menyalahkan tenaga medis, menyalahkan siapa saja yang bisa dipersalahkan. Pandemi COVID-19 kita tahu tidak hanya di Indonesia. Amin. Sehebat-hebatnya seorang pemimpin, memimpin sebuah negara, memimpin sebuah bangsa, menghadapi pukulan dari Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi, melanda bangsa-bangsa. Bukan hanya Indonesia saja, kita tahu itu. Dari situ kita harus belajar. Ada satu pelajaran, ada satu didikan di balik itu semua. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Kenapa Tuhan memukul umat kesayangannya? Manusia itu disayang Tuhan. Lebih-lebih saudara sebagai orang-orang yang dikhususkan Tuhan, menjadi imam-imam yang rajani. Yang mestinya tahu kehendaknya Tuhan. Ya, Lukas pasal 12 katakan begitu. Tetapi tidak melaksanakan kehendaknya, tidak mau tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Ingat, semakin banyak dipukul Tuhan, sehingga di dalam Injil Matius pasal 24 lebih bahaya lagi ketika endingnya orang-orang seperti itu disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, disamakan dengan orang-orang fasik. Karena apa? Bahasa Jawanya dabil. Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya. Tuhan Yesus pakai kata bahasa Indonesianya, pakai kata degil. Bahasa Jawanya dabil. Mendengar tetapi tidak mau tahu. Mestinya ngerti tetapi tidak melakukan. Ini baru COVID-19. Kalau kita membuka kitab Wahyu, kronos yang akan terjadi pada akhir zaman. Adakah di antara saudara berusaha untuk tidak mau tahu tentang kronos yang akan terjadi pada akhir zaman? Kalau di antara kita ini sengaja tidak mau tahu tentang kronologi yang akan terjadi, sama halnya orang-orang fasik yang tidak mau tahu kebenaran, tidak mau tahu kehendaknya Tuhan. Hidup hanya mencari makan, bangun lagi cari makan, makan dapat makanan dimakan. Setelah itu tidur istirahat, bangun lagi, besok cari makan lagi. Tidak bergairah, tidak membara di dalam membangun dirinya sebagai imam-imam yang rajani. Tidak mendisiplin diri di dalam membangun keimamannya. Sebab itu masing-masing pribadi jangan mempermainkan Tuhan dengan waktu yang ada. Hidup kita ini sudah ditata oleh Tuhan sedemikian rupa. Tuhan menghendaki kita ini menjadi kaki dian yang siap menyambut kedatangannya. Amin.
Kalau posisi saudara mungkin hamba-hamba Tuhan, part-timer, full-timer, gembala sidang, saudara memahami posisimu laksana bintang-bintang yang digenggam tangan kanan Allah. Sudah berada pada posisi tangannya Tuhan. Itu Tuhan yang menetapkan. Kalau posisimu kaki dia yang sudah ditetapkan Tuhan, posisimu juga sudah di situ. Jangan terbujuk rayu, terjebak oleh karena pandangan mata saudara yang gelap. Ingat, pelita tubuh, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, maka seluruh tubuhmu juga gelap. Kita main pasal pertama. Baca kembali ayat yang ke 16, 17 sampai 20. Ayat ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Di tangan kanan Tuhan ada 7 bintang. Diterangkan, ditegaskan bahwa 7 bintang ini gambaran dari sosok kehidupan hamba-hamba Tuhan yang akan disempurnakan oleh Tuhan di dalam mengemban tugas menggembalakan umat manusia, umat pilihan Tuhan. Karena targetnya jemaat harus tampil laksana kaki dia. 7 kaki dia, jemaat yang disempurnakan, yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Kalau targetnya jemaat dikehendaki Tuhan menjadi sosok kaki dia yang sempurna, dan teringat perumpamaan tentang 10 anak darah di dalam Injil Matius pasal 25. Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Yang bijaksana ini gambaran gereja Tuhan, gambaran umat pilihan Tuhan sampai pada kesempurnaan. Kenapa yang 5 dinyatakan bodoh? Tidak mau memahami, tidak mau melaksanakan kehendaknya Tuhan. Apa yang sudah menjadi kehendaknya Tuhan dibeberkan oleh bintang-bintang yang digenggam tangan kanan Allah. Hamba-hamba Tuhan yang diangkat untuk memberi makan kepada orang pilihan Tuhan. Tetapi setelah makanan itu disampaikan, kehendak Tuhan itu dibeberkan, itu tidak dilakukan oleh 5 anak darah yang bodoh. Ingat, 5 anak darah yang bodoh ini bedanya tipis. Bijaksana juga kajian, yang bodoh juga kajian. Bedanya tipis. Sama-sama kaki dia dari emas, seakan kokoh, kuat, menjadi saksi. Ingat, bedanya tipis. Sehingga sedikit perbedaan itu menjadikan 5 anak darah bodoh ini ditolak. Tidak boleh masuk dalam pesta perjamuan bersama
mempelihara surga. Pentingnya menjadi bintang yang ada di tangannya Tuhan itu juga tidak mudah. Ada hukum, ada etika yang harus ditaati, diikuti. Menjadi kaki dia itu pun juga tidak mudah. Ada aturan, ada ketetapan Tuhan, ada kehendaknya Tuhan yang harus diikuti juga. Jika saudara jangan salah berpikir tentang posisi masing-masing kita. Posisi saudara sebagai kaki dia, posisi saudara sebagai para gembala umat manusia. Yang penting kita saling menilai satu sama lain. Wah, enak jadi gembala sidang. Kalau saudara menjadi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang memimpin umat Allah, maka ada aturan yang harus saudara taati. Sebab saudara bintang-bintang yang digenggam tangan Allah, punya tugas. Bukan bintang yang berjalan menurut maunya sendiri, bukan bintang yang setelah bercahaya beredar-edar sesuai dengan keinginannya sendiri. Sebab banyak bintang-bintang yang begitu. Ingat, kemuliaannya bintang itu bukan persoalan materi. Ingat, kemuliaannya kaki dia juga bukan persoalan materi. Saya pakai bahasa lain, kemuliaan saudara sebagai kaki dia yang dipilih Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan, tidak bisa diukur dengan materi. Amin. Ini penting. Karena apa? Orang seringkali menilai, wah dia sukses, itu diidentikan dengan materi. Wah, gembala sidang itu, hamba Tuhan itu sukses, diidentikan sukses itu materi. Sebab kenyataannya banyak. 5 anak darah yang bodoh terjebak pada situasi mempertahankan materi, tidak bertindak bijaksana, sehingga karena materinya dia tidak bisa masuk dalam suasana kemuliaan. Seperti bintang-bintang di langit digambarkan begitu. Suatu saat akan terseret oleh ekornya naga. Bintang-bintang model apa seperti itu? Sama seperti darah yang bodoh. Bintang-bintang yang egois dengan hidupnya sendiri, berjalan maunya sendiri, bekerja melayani tidak sesuai dengan mandat misi yang Tuhan percayakan. Sehingga jangan heran pada akhir zaman banyak pendeta kaya raya, bahkan menjadi miliarder, tetapi matanya buta, tidak melihat situasi yang terjadi, tidak punya empati, tidak punya perasaan terhadap umat manusia. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang melayani di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, dengan satu perjuangan, dengan satu pengorbanan yang tinggi.
Siapa yang memperhatikan mereka? Mereka melayani dengan tulus hati. Tidak menerima persembahan uang, mereka tidak punya deposito, tidak punya tabungan. Karena jemaatnya tidak punya uang, makan cukup atas mereka. Sementara banyak pendeta-pendeta yang kaya raya, mungkin punya aksesoris jam tangan, harganya miliaran, ratusan juta mungkin. Mobilnya banyak, hanya pamer kekayaan. Banyak kan seperti itu. Tetapi bintang-bintang yang dikehendaki Tuhan, bintang yang digenggam tangan kanan Allah adalah bintang-bintang yang siap menyinari dunia saat dunia dalam kegelapan. Sekarang bangsa-bangsa dalam situasi berkabung, susah, cemas, takut karena pandemi COVID-19. Orang kalau sudah levelnya bintang, kekayaannya di mana-mana, mestinya matanya terbuka melihat situasi yang terjadi, apa yang dia kerjakan. Saudara, ketika kita melihat situasi yang terjadi, kita harus tahu, saudara harus tahu bagaimana kita bertindak bijaksana. Bagaimana kita belajar setia. Kita tahu kronologinya seperti itu nanti. Setelah kita tahu, simpan baik-baik. Sekarang setahap demi setahap bagaimana supaya kita bisa menjalani hal seperti itu. Jika saya tidak mau ulang-ulang lagi tentang kronologi itu, tetapi bagaimana sekarang person to person, masing-masing pribadi memahami, sebab di setiap langkah kakimu ada jebakan demi jebakan, setiap langkah kakimu ada masalah demi masalah, ada proses demi proses yang harus saudara selesaikan. Ketika saudara tidak berjaga-jaga, ketika saudara tidak waspada dengan situasi yang terjadi, maka saudara terjebak di dalamnya. Jika terjadi pembodohan, jika menganggap bahwa pelayanan keimaman itu tidak relevan dengan zaman sekarang, ada yang menganggap begitu, bahwa tahbisan imam-imam bagaimana mendisiplin diri, bagaimana kalau full timer terus demikian rupa. Mana zaman sekarang ada full timer? Ada yang model begitu. Tidak ada full timer sekarang. Zaman modern kok pakai full timer. Apakah pengajaran tabernakel masih relevan? Banyak hal yang perlu kita pahami terkait pengajaran tabernakel kalau kita korelasikan dengan pembangunan tubuh Kristus. Jika kalau kita tahu menyeluruh tentang pengajaran tabernakel, kita nanti tidak akan punya keberanian menghakimi satu sama lain. Sehingga kan, wah kamu itu anak-anak halaman, nanti ada predikat mempelai, ada predikat ini dan itu. Nanti satu saat saya sampaikan setahap demi setahap. Yang namanya bait Allah, miniaturnya tabernakel, itu ruang suci, ruang maha suci, ruang suci, atau seluruhnya? Seluruhnya, dari pintu gerbang sampai sana, itu semua tuh. Kalau itu dikorelasikan dengan tubuh manusia sebagai bait Allah, kalau itu dikorelasikan, pengajaran tabernakel dikorelasikan dengan tubuh kita sebagai bait Allah atau tabernakelnya itu kita ini,
Berarti dari kepala, badan sampai kaki. Yang masuk surga, yang masuk kemuliaan, tubuhnya tok masa kakinya. Sak kakinya atau tubuhnya tok? Semuanya. Apa bisa dipisah-pisah? Oh, kaki itu kanak-kanak, saya ini dewasa itu. Ini pengajaran yang perlu ditelusuri dengan baik, sehingga kalau kita memahami pengajaran tabernakel secara menyeluruh, maka kita tidak gegabah. Oh, ini jatahnya halaman, jatahnya anak-anak. Sekarang korelasikan sekarang tabernakel dengan tubuh manusia, mulai kaki sampai kepala, semua dimuliakan. Semua ada bagiannya, surga semuanya, kaki juga masuk surga, lutut ke atas juga masuk surga, ini pinggang sampai leher juga masuk surga. Masuk enggak? Masuk tuh? Masuk enggak? Masuk. Ya kalau selama ini masih ada yang memilah-milahkan, oh halaman, jatahnya halaman enggak masuk, oh kan, jatahnya mempelai loh. Nggak usah nyek-nyekan, nggak usah saling mendiskreditkan usahanya. Nanti di sana itu kan pola pikirmu manusia. Kadang kan begitu, wah salahmu, nggak mau penyembahan. Akhirnya karena mesbah dupa itu di ruang suci. Apakah ketika orang masuk ke mesbah dupa menyembah Tuhan, kakimu masuk kan? Gue bersikir orang, gue bersikir itu pun ditinggalnya Joko, melu sendal. Ini kalau diungkap nanti banyak orang yang kena terima. Ya belum ada yang mengungkap soal itu, belum ada. Oh ini kaki, apa ini halaman, iya pinggang ke bawah, pintu kemah ke bawah itu jatahnya kaki. Nah terus kalau saya balik tanya, yang masuk surga itu ini dari pinggang sampai sini dong. Mempelai itu sini dong atau sampai kaki juga? Berarti mempelai buntung. Nah, ini perlu diungkap. Ini pengajaran yang penting dipahami oleh orang-orang yang ngomong tentang mempelai, ngomong tentang tubuh Kristus. Bicara tubuh itu menyeluruh, semua dapat bagian. Tidak tahu bagiannya itu kaki, tidak tahu bagiannya itu pinggang, tidak tahu bagiannya itu di tubuh badan ini. Semua adalah anggota tubuh. Namanya tubuhnya Kristus. Namanya mempelai. Ini kalau tabernakel dikorelasikan dengan tubuh manusia sebagai bait Allah sampai kaki. Nanti diungkap pelan-pelan dalam Bible studi, nanti ditata kapan Bible studinya. Jika kita ngerti secara menyeluruh, kalau kita ngerti secara menyeluruh tentang pembangunan tubuh Kristus, sudah tidak lagi mengatakan wah ini bagiannya halaman, ini bagiannya ruang, ini ruang. Iya, tetapi apakah kaki tidak boleh menikmati kerajaan surga? Apakah badannya tok tanpa kaki itu bukan mempelai? Mempelai itu orang lengkap, punya badan, punya tangan, dan punya kaki. Jujur aja, yang muda-muda waktu itu mau milih calon istri itu, ya tentunya kan didelok sepersikir kan dhuwur toh. Masa kaki ini bukan bagian istriku, masa boleh istri buntung? Nah, nanti lain kali ini saya sampaikan secara khusus. Penting diungkap supaya kita punya pandangan yang menyeluruh, sehingga tidak lagi mendiskreditkan yang lain. Kalau kita bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, maka dari kepala sampai ujung kaki sana harus kita paham, semua masuk surga.
Amin. Sesuai bagiannya kan. Oke, kita kembali ke Wahyu pasal 1 tadi. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, wajahnya bersinar-sinar bagai matahari terik. Terus, jika aku melihat dia, bersungguhlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. ya, Tuhan langsung menyampaikan pesan hal ini kepada Yohanes Rasul, bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. ya. Kenapa Tuhan juga memegang kunci maut dan kerajaan maut? Sebab ketika nanti orang-orang yang harusnya memahami kehendaknya Tuhan, tapi tidak mau melakukan kehendaknya Tuhan, Tuhan akan buka pintu kerajaan maut itu, dan jatahnya orang-orang yang tidak bijak, tidak setia masuk ke situ. Kerajaannya adalah kerajaan maut. Terus, Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, Dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. ya. Jadi pribadi-pribadi yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang harus memberi makan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Ini adalah pribadi-pribadi yang khusus dipersiapkan oleh Tuhan. Pada posisi tangan kanan Tuhan, laksana bintang-bintang yang tidak bisa beredar menurut maunya sendiri, tetapi mereka adalah bintang-bintang yang berada pada posisi manajemennya Tuhan, aturan dan kehendaknya Tuhan, dan tingkat kesetiaannya tinggi. Bijak dalam menyikapi situasi. Orang-orang seperti ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki suatu ketangguhan, tangguh ketika menghadapi situasi yang sulit, punya pendirian, punya keyakinan, punya ketaatan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidupnya bukan sebuah wacana, bukan satu gambaran semu, tetapi orang-orang yang dididik laksana bintang ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, dididik, ditempa oleh Tuhan melalui sebuah proses demi proses, kesulitan demi kesulitan, sampai titik pengosongan diri. Bukan reputasi yang dipertahankan dalam dirinya, siap menjadi hamba, born servant, hidupnya sebagai hamba yang kosong, menyadari kalau Tuhan tidak melakukan kehendaknya dalam diri orang itu, dia itu kosong. Dalam bertindak menggunakan akal budinya,
setelah mencermati, meneliti situasi kenapa ini terjadi, dia teliti dengan cermat. Setelah dicermati semuanya, karena biasa dalam kesulitan, dia tetap punya prinsip bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan adalah perisainya. Terlalu yakin bahwa Tuhan adalah perisainya, maka dia bertindak dengan bijak, tidak gegabah. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, kalau saudara tidak teliti, kalau saudara tidak cermat, apapun, saudara yang berdagang, saudara yang bekerja di perusahaan, dalam situasi seperti ini, kalau saudara tidak belajar cermat, teliti dalam mengerjakan segala sesuatu, tahu-tahu langsung bertindak, tanpa saudara cermati dulu, saudara akan banyak masalah yang saudara ciptakan sendiri. Itu dalam situasi seperti ini, situasi yang sulit, bisnis juga tidak bisa seperti pada waktu sebelum pandemi. Masing-masing harus belajar teliti. Cuma kebersihan aja dulu mungkin tidak teliti, bukan karena takut, tetapi memang kenyataannya COVID-19 itu ada. Amin. COVID-19 itu ada. Kalau dulu ada yang nantang-nantang, udah ada itu. Apa itu COVID? Namanya virus. Itu ada. Jika atas dasar itu saudara harus dididik pada suatu tatanan kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru dibiasakan ada. Tekankan kembali, cuci tangan menjadi kebiasaan baru, new normal, ya kan? Kebiasaan baru itu normal. Pulang dari kerja, jangan membiasakan diri seperti dulu langsung ambruk tidur. Andai kata saudara bawa virus dari mana-mana, saudara gulung-gulung naik kasur, nah, virusnya juga tinggal di situ. Lah sebelum saudara tidur istirahat, udahlah penyangkalan diri, selesaikan dulu tugasmu, ganti pakaian, mandi dan sebagainya, pakaiannya masukkan semua biar steril. Punya iman bagus. Tetapi daya dukung protokol kesehatan itu sebuah upaya. Vaksin itu sebuah upaya. Tidak salah. Saudara jangan lari. Oh itu jangan-jangan apa ini? Satu konspirasi. Apa itu konspirasi? Ada saatnya saudara nanti akan tahu. Tetapi untuk saat ini, upaya pemerintah juga dipakai Tuhan untuk berjuang, berikhtiar bagaimana supaya pandemi ini paling tidak bisa ditekan, tidak berkembang, bertambah begitu. Saya tekankan berulang kali, protokol kesehatan jalankan dengan baik. Setelah itu baru imannya juga diimbangi, punya iman, tetapi sengaja masuk ke dalam pencobaan yang nanti tercobai. Jadi kalau sudah napasnya tersengal-sengal, mau dipasang ventilator, jangan, kasihan. Ya. Banyak orang itu menjadi stres. Jadi matinya karena stres, bukan karena virusnya. Kalau sudah ketakutan yang berlebihan,
apalagi dipasang ventilator, nggak bisa dikunjungi orang 14 hari waktu itu kan. Gimana kira-kira? Sulit rasanya membayangkan begitu kan. Jadi itu sebagai orang-orang percaya jangan mencobai. Kalau perlu yang biasa keluar masuk, maksudnya kerjanya di luar rumah, tasnya itu tas kantor itu dikasih kelengkapan, nggak apa-apa. Memang sekarang begitu. Ada hand sanitizer yang kecil, nggak usah botol gede, bawa 1 liter kemana-mana. Mau jualan apa? Yang kecil. Terus mungkin yang lain masker dikasih, sehingga mungkin kalau buru-buru pagi-pagi lupa, tahu-tahu di jalan kok ISIS macam kangenan. Nah, di tasmu ada. Sudah jalan 5 kilo, aduh maskernya lupa, balik lagi pulang ke rumah, istrinya dimarahi gara-gara mama. Tiap kali begitu, ibu-ibu, kalau suamimu sering buru-buru, nah selipkan itu masker di tasnya suamimu, 10 atau 20 atau 50 kan tipis masuk kan, biar kalau lupa, sehingga di kantor juga bisa bekerja sebagaimana mestinya. Iman dibangun, imunitas nanti meningkat. Ketika imunitas meningkat, aman, terlindung. Karena upaya sudah clear, protokol kesehatan sudah dijalankan, iman juga sudah dikuati, ibadah sembahyang dikuati untuk meningkatkan imunitas tubuhmu. Happy dalam situasi seperti ini. Jangan membiasakan diri mengeluh, nanti malah semakin sakit. Amin. Semakin sakit, dibikin happy. Bagaimana bisa happy? Iso. Kalau saudara punya keyakinan, bisa. Makanya saudara jangan melihat sesuatu yang tampak, atau melihatlah janji Tuhan. Ketika saudara dalam kapasitas sebagai bintang-bintangnya Tuhan, ikuti kehendaknya Tuhan. Saudara bukan bintang yang harus beredar sendiri kan. Sudah ada garis edar, sudah ada garis orbitnya. Ikuti orbit itu. Saudara sebagai kaki dia, sudah ada tempatnya sendiri. Kaki dia itu tidak bisa milih tempat. Saudara, alasan kok di kaki dia tidak enak, kurang angin, ongkep bahasa Jawa, itu sudah ketetapan Tuhan. Posisinya di sini. Makanya kita kembali kepada Injil Matius pasal 24. Siapa bintang itu? Siapa kaki dia itu? Kita harus pahami. Dengan begitu nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di tengah-tengah kesulitan, tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan. Sebab saudara harus menjadi kaki dia. Sebab saudara menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Justru saudara akan tampak kualitas saudara, kualitas spiritual saudara akan tampak ketika kegelapan terjadi. Mari, ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin, sampai situ. Hamba yang setia dan bijaksana diangkat oleh tuannya menjadi orang yang memberi makan kepada orang-orang pilihannya. Terus disebut
hamba yang setia dan bijaksana, bagaimana harus memberi makan tepat waktu, bahkan di tengah-tengah gelapnya malam. Kapan tuannya datang dia tidak ngerti. Apa yang harus dilakukan hamba itu? Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 dan seterusnya, dikatakan di sana, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi Tuhan menghendaki kita ini menjadi pelita. Bagaimana kita menjadi pelita? Ketika kita tidak bisa lagi setia, goncangan demi goncangan terjadi, seakan membuat pikiran ini gelap, seakan membuat hati ini sudah tidak lagi bisa menerima kenyataan. Ketika matamu dibutakan dengan situasi yang terjadi, ya harus bagaimana Tuhan? Aku harus kemana lagi? Bukankah Tuhan yang memilih saudara? Apakah saudara lupa bahwa Dia itu perisai saudara? Kecuali saudara sudah tidak menganggap lagi bahwa Tuhan yang memilih saudara, Dia kekasih saudara, Dia yang mengasihi saudara, beda lagi ceritanya. Tetapi kan saudara masih percaya, mengakui bahwa Dia itu perisai saudara, badai topan menerpa saudara, masalah demi masalah terjadi atas saudara. Kalau saudara yakin Dia itu perisai saudara, Dia itu ada di dalam dirimu, apa yang saudara takutkan? Dan ketika kecemasan itu terjadi, mungkinkah saudara menjadi terang? Mungkinkah pelitamu menyala? Untuk dirimu sendiri tidak cukup. Darah yang bodoh kata. Jika dia dalam waktu singkat lalu membeli minyak, Tuhan mau saudara bisa berdiri di tengah-tengah badai. Ketika firman itu ada di dalam diri saudara, ketika janji Tuhan itu melekat dalam hati. Amin. Amin. Saudara paham itu? Timus hitam, engkau berisai. Jika saudara ngerti, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa apa ini terjadi? Kenapa apa ini terjadi? Kalau saudara yakin bahwa dalam hidup ada firman Tuhan, Dia itu perisaimu. Apa yang saudara cemaskan lagi? Apa yang saudara takutkan lagi? Kita menganugerah Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah perisai firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Katakan kepada Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, Yesus.
Katakan kembali, Engkaulah perisaiku. Yang mengerjakan hatimu. Kalau saudara yakini firman-Nya ada di dalam dirimu, Dia yang menenangkan jiwamu. Sekalipun di tengah badai persoalan, ada kekuatan yang mengalir, ada kekuatan yang melimpah dalam hidupmu, untuk saudara tetap tegak, tak tergoyahkan. Seakan saudara berjalan dalam tekanan persoalan, saudara yakin firman di dalam hidupmu memberikan kekuatan baru, dan saudara memberikan kekuatan baru. Ada kemenangan, ada kekuatan, ada kebangkitan yang dahsyat. Semakin besar tekanan yang mendesak saudara, di balik itu ada loncatan kebangkitan yang dahsyat. Saya yang menenangkan jiwa kamu. Percaya kekuatan firman-Nya, kekuatan firman-Nya, kekuatan yang tidak terbatas. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Bukan berdiri di tengah bangga dengan kekuatan yang Kau berikan. Amin. Amin. Terima kasih.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat-Mu meliputi kami. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, ketika saudara dipilih Tuhan menjadi terang dan pelitamu tetap menyala, maka Tuhan mengerjakan hidupmu. Langkahmu adalah langkah kakinya Tuhan. Saudara tidak sedang berjalan sendiri. Ketika saudara membangun sebuah pekerjaan dan Tuhan saudara libatkan di dalam setiap aktivitasmu, saudara tidak berjalan sendiri. Ingat, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk saudara mencapai kemenangan demi kemenangan itu. Posisikan dirimu sebagai hamba, bond servant, kosong. Ketika saudara mengosongkan diri sama seperti hamba, maka kuasa yang maha dahsyat itu melimpah dalam hidupmu. Kekuatan yang fana itu diganti kekuatan Tuhan yang sempurna itu. Ketika yang fana diganti kekuatan yang sempurna, maka saudara keluar sebagai pemenang. Amin. Maka tidak perlu menjadi cemas. Pentingnya saudara tetap bercahaya, pelitamu tetap menyala, dunia dilanda kegelapan, saudara menjadi berkat bagi mereka. Banyak di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, rekan kerja saudara, mereka menjadi cemas, mereka menjadi takut. Dan tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang pahit. Ketika mereka dalam kepanikan, ketika mereka dalam kecemasan, saudara hadir sebagai terang atas mereka. Saudara yang membawa ketenangan bagi mereka. Mereka perlu ketenangan, mereka perlu perteduhan. Ingat, saudara membawa misi, menenangkan mereka, memberkati mereka, bukan menambah persoalan mereka. Yesaya pasal 49. Mulai pertama, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing Dan membunyikan aku dalam tabung panahnya. Jadi apapun posisimu, para penatua, para pemimpin, para full timernya Tuhan, para hamba Tuhan, para gembala sidang yang dipercaya Tuhan untuk membawa umat Tuhan dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, di pulau-pulau di seluruh Indonesia saudara ada, atau di belahan bumi mana saudara ditempatkan oleh Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan mengenal saudara. Saudara sebagai umat Tuhan yang ditempatkan Tuhan untuk berada pada posisi penggembalaan. Dimanapun saudara ada, di seluruh Indonesia, saudara berada pada otoritas tangan kuasa Tuhan. Saudara sudah dikenal oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya Tuhan. Terus Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan. karena Tuhan memilih saudara. Israel itu umat pilihan Tuhan. Saudara, Israel rohani, Israel batiniah yang dipilih oleh Tuhan, di mana Tuhan mau menyatakan keagungannya di tengah-tengah hidupmu. Terus Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. ya, Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku, maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya,
untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Supaya keselamatan yang dari Tuhan sampai kepada orang-orang pilihan Tuhan, sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Jadi karena Dia yang Maha Kudus, untuk gereja-gereja yang dipilih Tuhan, untuk umat pilihan Tuhan, saudara menjadi bagian dari orang-orang di mana kuasa aliran air kehidupan, kuasa pengurapan Roh Kudus, pengajaran firman Tuhan itu melimpah dalam hidup. Jangan sampai ketika terang itu ada, terang itu hadir, saudara tidak mengenal. Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dipertajam setiap kesaksian saudara, perkataan saudara, dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ketika saudara menerima kehadirannya, ketika saudara menerima kehadirannya, maka saudara menjadi pelaksana kehendak. Lebih dari itu, maka saudara di luar orbit tatanan kehendaknya Tuhan. Ketika saudara di luar jalurnya Tuhan, saudara digolongkan orang-orang yang tidak mau tahu kehendaknya Tuhan. Yohanes pasal pertama. Terang itu sudah ada. Ketika firman itu di dalam kita, Dia itu sang terang. Ayat yang ke-10, Yohanes pasal pertama, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal, padahal dunia dijadikan oleh Dia. Jangan sampai saudara tidak mengenal kehendaknya. Saudara ada sampai saat ini, saudara masih eksis, saudara bisa bekerja, saudara bisa bernapas, menikmati suatu situasi, kondisi yang tubuh yang sehat, saudara bisa membangun keluarga, saudara ketemu istri, saudara ketemu suami, saudara diberkati dengan anak-anak yang manis. Ingat, yang menjadikan itu Tuhan. Jangan sampai saudara tidak kenal. Ketika sudah memperbanyak kecemasan, memperbanyak ketakutan, kekhawatiran, sama saja sudah tidak kenal bahwa di dalam dirimu ada kekuatan surga. Bagaimana memelihara kekuatan surga dalam dirimu? Hari Rabu yang lalu saya sampaikan, belajarlah mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan. Apapun situasi kondisinya, ada proses disyukuri. Saudara berarti masih diperhatikan Tuhan, diuji oleh Tuhan. Murid yang dikasih itu diuji. Murid yang diuji berarti mau naik tingkatan. Saudara jangan berpikir, jangan berkata aku tidak naik tingkatan. Saya percaya semua merindukan kemuliaan Tuhan. Amin.
kemuliaan demi kemuliaan, itu ada ujian yang harus saudara jalani. Terus Ia datang kepada milik kepunyaannya, Tuhan datang ke dunia, datang kepada ciptaannya, datang kepada miliknya. Terus tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. ketika saudara punya anak, mungkin anakmu sudah tidak serumah dengan saudara. Saudara datangi anakmu. Bagaimana ketika anakmu menganggap bahwa anakmu tidak kenal saudara? Apa perasaan saudara? Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh perhatian, yang terus-menerus Kau alirkan kekuatan dan kuasa-Mu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami menjadi persembahan yang diperkenan Tuhan. Segenap tubuh jiwa roh kami kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang terus dikuduskan, yang terus mengalami pembenaran, sampai firman-Mu membawa kami masuk di dalam kesempurnaan yang kekal. Seluruh aktivitas umat-Mu, baik yang bekerja di rumah, bekerja di kantor perusahaan, kantor pemerintah, dalam perjalanan, semua di dalam perlindungan Tuhan. Kau utus para malaikat bala tentara surga untuk mengawal umat-Mu, menyertai umat-Mu, dijauhkan supaya terhindar dari segala bencana, terhindar dari segala malapetaka, kecelakaan, hingga umat-Mu melayani, umat-Mu bekerja dalam suasana damai, dalam suasana sukacita karena karyanya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati seluruh aktivitas umat-Mu, ciptakan suasana damai, suasana sukacita. Terima kasih Tuhan. Kiranya segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, puji-pujian, cahaya wajah-Mu bersinar menyinari seluruh umat-Mu. Sinar kemuliaan-Mu mengalir melindungi seluruh umat-Mu. Tercipta suasana tenang, suasana damai atas keluarga masing-masing umat-Mu, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Amin. Saya tambahkan kembali